Cahaya Lena Fauza, and today at PC News we are going to talk about the reading habit of Indonesians. According to UNESCO, the interest in reading for Indonesians is very concerning, only reaching 0.001%. Furthermore, the 2022 PISA result by OECD revealed that among mathematics, reading, and science, reading scored the lowest, with an average score of around 360 score points. Only 25% of students in Indonesia attained level 2 or higher in reading, when the average is 74%, and almost none scored at level 5 or higher. In addition, Indonesia is among the lowest position when compared to other countries in regards to reading. Singapore scored the highest, followed by Japan, Korea, Estonia, Canada, US, Mexico, Brazil, then Indonesia and Philippines. This further raises points of concern, and some people have taken action to improve the current situation by creating reading spaces and exposing the general public to a collection of books to be borrowed on the spot for free. Such activity is done by Sore Baca, a reading community founded by a Universitas Negeri Semarang student. And let's move to our partners, Nashwa and Nala, who are at the location of Sore Baca at this moment. Thank you, Lena. Now we're at Embung Unes, and we're already here with the founder of Sore Baca. Now, without any further ado, let's talk with her. Sore Kak, boleh perkenalan namanya dulu? Boleh, perkenalkan nama aku Radivia, aku dari Fakultas Hukum Angkatan 22. Oke. Apa motivasi kakak untuk bikin acara ini? Sebenarnya Sore Baca ini awalnya kayak ide sendiri aku aja, jadi kayak iseng buka lapak baca di UNES karena aku lihat belum ada ya di UNES lapak baca yang gratis dan temanya kayak di outdoor gitu, karena kalau misal baca buku di perpus atau di sekitar kampus mungkin orang-orang bosan, jadi kayak aku ngambil tempat di Embung Unes dan aku juga pengen ya mungkin kayak meningkatkan literasi bagi mahasiswa UNES kayak gitu. Oke, terus selanjutnya buku-buku kakak yang ada ini tuh dari mana sih kak? Punya sendiri kah atau donasi kah? Ya ini semuanya punya sendiri sama punya temanku, jadi kayak digabung dan ada juga sih yang donasi buku ke kita. Oh gitu. Iya. Jadi open ya kak kalau misalnya ada yang mau donasi? Iya boleh banget, nyumbang buku juga boleh. Oke, terus selama gelar Sore Baca ini, kendala apa aja yang udah kakak lewatin? Sejauh ini aman-aman aja, cuman paling kendala kayak kalau hujan, tiba-tiba hujan terus pada lagi baca, takut ya begitulah, ribet kalau misal hujan. Oke. Jumlah buku yang kakak sediain itu biasanya berapa kak? Totalnya sekitar 50-an sih. Oh 50. Iya. Terus acaranya tuh setiap hari apa aja kalau boleh tahu? Kita cuman ada di hari Sabtu aja kak. Sabtu di jam 15.30 sampai 18. Oh ya, oke. jam 6. Setelah adanya Sore Baca ini, kira-kira minat baca mahasiswa UNES tuh meningkat atau enggak sih kak? Menurut aku iya ya, dilihat dari pengunjung yang makin banyak, makin kesini makin banyak dan dilihat-lihat pada baca buku semua sih, iya sih. Jadi kayak makin banyak yang suka baca buku. Oke. Terima kasih banyak ya kak. Iya, sama. Now that we already talk with the owner, let's have Nala to talk with our readers. Okay, thank you Nashwa. Now let's have a talk with the readers here. Halo kak, boleh perkenalan dulu nama kakak siapa? Nama saya Lala. Menurut kakak acara Sore Baca ini gimana sih kak? Menurutku acara ini cukup menarik karena selain memanfaatkan fasilitas umum, kita juga kayak didorong buat meningkatkan minat baca, literasi kita. Selain itu kayak buka kesempatan bagi orang-orang yang suka baca buat di sini. Terus menurut kakak, apa kegiatan membaca ini tuh jadi lebih menarik buat kakak? Personally iya, karena aku sendiri mungkin suka baca, tapi akhir-akhir ini kayak merasa literasi baca aku tuh kayak kurang gitu loh. Jadi ngelihat ada tempat seperti ini, aku kayak kedorong untuk ikut baca di tempat yang baru. Jadi lebih punya tempat buat baca juga. Iya. Ya? Oke, makasih ya kak. Ya, sama-sama. Oke, boleh kenalan dulu kan namanya siapa dan dari prodi apa mungkin? Aku Yofi dari Prodi Bimbingan Konseling. Aku Alia dari Prodi Bimbingan Konseling. Aku Ata dari Bimbingan Konseling juga. Oke,
kakak ini tahu Sore Baca ini dari mana sih, Kak? Kalau tahu Sore Baca ini dari teman aku sih, teman aku juga taunya dari TikTok gitu, FYP, jadinya kayak menarik kok untuk dicoba, jadi kita coba di sini. Soalnya kan kita udah semester akhir kan, Oh, iya. Kak. Jadi kayak banyak waktu luang buat ngisi waktu luang yang menurut kita lumayan bermanfaat gitu. Jadi mending kesini aja ya, Kak. Terus kalau experience yang kakak dapetin selama ikutin itu apa? Seru sih, seru banget, jadi bisa ngelihat banyak orang dan ternyata minat baca di sini juga tinggi gitu, jadi kayak seru aja gitu. Ya, seru banget. Jadi apa ya? Jadi lebih semangat juga baca bukunya. Saya ada teman-teman lainnya juga kan berbaca. Jadi vibes-nya tuh bener-bener ambis banget. Jarang-jarang kan ada kayak kegiatan kayak gini gitu kan. Apalagi dilakukannya di alam terbuka gitu kan. Jadi vibes-nya lebih menyenangkan gitu. Terus kalau menurut kakak setelah ada acara Sore Baca ini tuh bikin minat baca jadi apa sih, meningkat gitu nggak, Kak? Menurut aku iya banget sih. Soalnya kayak lihat orang-orang baca tuh jadi pengen ikut baca juga. Terus banyak temen juga. Nanti mungkin bisa nambah-nambah temen juga gitu. Jadi minat bacanya pasti nambah banget. Oke, makasih banyak ya, Kak. Sama-sama. Alright, we've heard some experience from the readers here. So let's go back to Alena. What an insightful discovery. Thank you, Nashwa and Lala. It seems hopeful that more communities like Sore Baca will continue to grow to spark an interest of reading to an even wider reach of people. This has been Cahaya Alena Fauza from PC News. Thank you and have a great day.